Halo guys, sebelum masuk ke cerita, Mimin mau memberikan sebuah info yang menarik. Apabila kalian ingin menonton video, series, film, ataupun anime-anime yang menarik, kalian bisa langsung saja mendownload sebuah aplikasi yang bernama Vidno, yang linknya sudah Mimin taruh di dalam deskripsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel Raider Manhwa. Kali ini Mimin akan melanjutkan sebuah komik yang berjudul Kembalinya Putra Bungsu yang Sangat Jenius. Dan apabila kalian masih bingung dengan alur ceritanya, kalian bisa cek deskripsi atau langsung saja menuju playlist yang ada di halaman channel ini untuk memulainya dari part 1. Tanpa basa-basi lebih jauh, mari kita masuk di part 6. Cerita dimulai, terlihat Jaehyun yang baru saja sadarkan diri setelah dirawat oleh Lehan. Jaehyun terbangun sambil memanggil nama Daeso berkali-kali. Di sampingnya, Lehan pun bertanya bagaimana kondisi tubuhnya, apakah masih terasa sakit. Namun Lehan terlihat bingung saat Jaehyun yang mengatakan kalau ini adalah pertama kalinya. Kemudian dengan bangganya Jaehyun kembali berkata, sebuah keabnormalan telah tertanam di dalam jiwaku. Di sepanjang hidupku, aku telah menemukan satu-satunya sebuah cahaya yang akan mengubah klan terkutuk bodoh ini menjadi lebih bersinar bagaikan dewa matahari. Wahai tabib agung, ini adalah mimpi yang akan menjadi kenyataan. Lehan pun menanggapinya dengan mengatakan bahwa otaknya lah yang telah menjadi tidak normal karena mengatakan hal itu. Lalu sambil memberi hormat, Jaehyun berkata, aku minta maaf karena terlambat memperkenalkan diriku kepada Anda. Aku adalah penyiasat kedua yang bekerja di klan ini. Lehan pun hanya tertawa. Ia berkata, jadi kau adalah orangnya, orang gila ambisius yang Ilo katakan sebelumnya. Di dalam hatinya Lehan berkata, yang aku lihat dari pemahaman mendalam yang gemerlapan di dalam matanya, sepertinya orang ini bukanlah orang biasa. Sama seperti bagaimana para individu berbakat yang secara alami telah mengitari Hancol. Aku bertanya-tanya apakah hal yang sama akan terjadi kepada putra bungsunya. Jaehyun berkata, sepertinya kita harus berpisah karena ada banyak hal yang harus aku urus. Klan terkutuk ini tidak akan berfungsi tanpaku, meskipun kelihatannya tidak seperti itu. Sambil tertawa, Jaehyun bergumam, wahai tuan muda, tunggulah sebentar lagi. Jika kita menyusun rencana yang seperti ini secara bersama-sama, maka kita akan menguasai klan terkutuk ini. Bahkan dunia pun akan tunduk kepada kita. Setelah melihat tingkah Jaehyun, Lehan berkata, sebuah keabnormalan telah dikatakan oleh orang sinting yang aneh sepertinya. Beberapa saat kemudian, terlihat Daeso yang baru saja memasuki ruang pelatihan itu. Lalu Daeso berkata, semua orang telah memulai latihan individu mereka masing-masing. Di tempat ini tidak ada seorang guru ataupun sebuah metode yang sudah ditentukan karena masa depan mereka telah ditentukan oleh evaluasi. Jadi mereka semua tidak punya pilihan lain selain berusaha sekeras mungkin. Daeso pun berpikir untuk memulai latihannya dengan mengambil sebuah pedang kayu yang telah disiapkan di ruang pelatihan itu. Daeso pun merasakan bahwa ada beberapa orang yang telah menatapnya dengan tatapan yang sinis. Di dalam hatinya Daeso berkata, meski mereka menatapku dengan tatapan yang seperti itu, aku tidak peduli karena memang inilah yang aku inginkan. Aku ingin kalian menatapku sampai kalian puas dan aku akan menunjukkan kepada kalian betapa tidak bergunanya aku di dalam klan ini. Benar saja, mereka menjadi sangat kesal setelah Daeso yang hanya mengayunkan teknik 3 dasar berpedang. Cih, tadinya aku sangat tidak sabar ingin melihatnya, tetapi dia hanya melakukan yang bahkan tidak bisa dianggap sebagai dasar.
Deso kembali tertawa. Ia berkata, "Jika mereka melihatku melakukan teknik berpedang 3 dasar saja di setiap hari, aku yakin semua orang akan tahu kalau aku memiliki kemampuan yang payah. Lalu aku akan menunjukkan kepada mereka sekali lagi pada evaluasi tahunan bahwa aku adalah sampah yang sama sekali tidak bisa didaur ulang." Awalnya aku sempat khawatir kalau rencanaku akan kacau karena ulah bajingan sinting itu. Tetapi jika begini caranya, maka mana mungkin rencanaku akan gagal. Kemudian Deso pun kembali menuju rumahnya penuh dengan tawa kemenangan karena sebentar lagi rencananya akan berhasil. Setelah membuka pintu gerbangnya, Deso meminta kepada pelayannya menyiapkan semua makanan yang ada karena Deso sangatlah kelaparan. Akan tetapi, Deso langsung terdiam setelah ia berjalan melewati pintu gerbang rumahnya. Ternyata di dalam rumahnya terlihat Jaekyeon yang sudah menunggunya sambil menikmati makanan yang telah disiapkan oleh pelayan Deso. Sambil berteriak, Deso berkata, "Dasar bajingan, kenapa kau di sini dan apa yang kau lakukan di dalam rumahku?" Di tempat yang berbeda, terdengar Lehan yang berkata dengan nada yang tinggi, "Wahai Pak Tua, apakah kau tahu bahwa anak gila yang sudah kau urus itu kini sedang membentuk sebuah rencana untuk menjatuhkan klan Namgung?" Sambil tertawa, Ilo berkata, "Bocah itu memang tidak biasa, tetapi selain anak itu, siapa lagi yang akan mengambil alih pekerjaanku yang begitu banyak dan menggantikanku untuk mengurusnya? Semua orang harus tahu jika seseorang bisa berhasil menggantikan posisiku sebagai penyiasat, maka anak itulah satu-satunya yang mampu menggantikanku." Mendengar itu, Lehan kembali berkata, "Aku paham kalau anak itu memiliki kemampuan, tetapi pola pikirnya sangatlah berbahaya." Ilo pun menanggapinya dengan berkata, "Kau jangan terlalu cemas, meskipun dia sinting, akan tetapi dia adalah anak yang baik. Apakah kau tahu bagiku terlalu pintar adalah kutukan? Itu disebabkan karena tidak ada yang pernah melenceng dari perkiraanku. Kebosanan membuat hidupku menjadi sulit untuk aku lalui di setiap harinya. Akan tetapi, di saat aku mengira aku akan mati karena kebosanan, aku telah bertemu dengan Namgung Biguang dan juga Namgung Hancol. Di saat itulah aku bisa melihat sisi baru dari dunia ini. Mungkin saja bagi penyiasat kedua, selama ini dunia yang ia rasakan terasa membosankan, sampai pada akhirnya ia menemukan kesenangan yang sebenarnya pada dunia ini." Cerita berpindah. Dengan kesalnya Deso berkata, "Bukannya aku sudah bilang kalau aku tidak tertarik dengan klan ini? Jadi kenapa kau masih saja mengikutiku?" Jaekyeon pun berkata, "Aku juga sangat membenci klan terkutuk ini yang isinya hanyalah sekumpulan orang-orang idiot. Jadi sudah pasti musuh dari sekutuku adalah musuhku." Menanggapi ocehannya, Deso berkata, "Aku sama sekali tidak membenci klan Namgung." Sontak Jaekyeon sangat terkejut. Ia berkata, "Bukankah kau mengatakan akan meninggalkan klan kecil ini demi mengguncangkan seluruh dunia?" Terlihat Deso sangatlah kesal. Deso pun berkata, "Dasar bajingan, sejak kapan aku pernah mengatakan hal itu? Asal kau tahu, aku sangat menyukai klan Namgung." Hanya saja di dalam hatinya Deso bergumam, "Apa yang aku tidak sukai adalah menetap di sini karena di masa depan nanti perutku akan ditusuk." Dengan tatapan mata yang tajam penuh intimidasi, Jaekyeon bertanya apa alasannya Deso ingin meninggalkan klan Namgung. Deso pun berpikir kalau dia harus memilih kata-kata yang tepat untuk menjawab pertanyaan itu. Lalu Deso mencoba untuk mencari tahu apa yang telah direncanakan oleh Jaekyeon. Kemudian Deso bertanya kepada Jaekyeon apa yang sebenarnya ia rencanakan. Mendengar pertanyaan Deso sambil tertawa, Jaekyeon mengatakan, "Yang aku mau adalah menjungkir balikkan dunia ini dengan kekuatan kita berdua." Terdengar Deso berkali-kali mengatakan tidak ketika Jaekyeon yang berulang kali membujuknya untuk menggulingkan klan Namgung.
Jika begitu, bagaimana kalau kita memulainya dari hal yang paling kecil dengan menjatuhkan kuil Shaolin? Sontak Deso pun langsung berteriak kalau itu adalah hal yang mustahil karena mereka bukanlah pengikut kultus demonik. Lalu dengan nada yang serius, Jaekyeon mengatakan, "Aku mungkin saja bertingkah seperti ini, tetapi sepenuhnya di dalam jiwaku aku adalah bagian dari faksi ortodok. Jadi jangan pernah meremehkan betapa sucinya jiwaku." Deso pun berkata di dalam hatinya, "Aku yakin bajingan gila ini pastilah seorang revolusioner. Kalau kita berada di zaman perang, bakat bajingan ini pastinya bakal bersinar. Tetapi di saat ini kita berada di zaman yang damai, di mana klan Namgung berkuasa di dunia ini. Cuman manusia segila Jaekyeon yang mau membuat keributan, apalagi yang ia targetkan adalah klan Namgung." Sambil tertawa, Jaekyeon berkata, "Wahai tuanku, berikanlah aku sebuah perintah, dan aku akan memusnahkan kuil Shaolin yang sangat kecil ini dalam sehari. Mulai hari ini Anda adalah tuanku, dan aku akan mengukuhkan hatiku, jiwa dan ragaku, bahkan nyawaku untuk berjuang bersama Anda." Deso pun mengatakan kalau mimpinya hanyalah hidup yang damai, jauh dari kata kekuatan ataupun seni bela diri. Dan apabila kau ingin dengan cepat menggulingkan klan ini, maka bergabunglah bersama kakak tertuaku. Akan tetapi Jaekyeon menanggapinya dengan berkata, "Jadi kau adalah seekor naga yang masih tertidur. Itulah sebabnya untuk sementara ini kau meminta agar aku tidak membuat masalah sampai kau benar-benar terbangun." Deso pun berkata, "Ini adalah hal yang serius, dan mimpiku yang sebenarnya adalah hidup di atas gunung yang indah dengan air yang bersih sambil memanen tanaman." Mendengar itu, Jaekyeon berkata, tempat dengan gunung yang indah adalah Gunung Hua, Wudang, dan juga Shaolin. Lalu tempat dengan air yang bersih adalah Sungai Yangtze dan Sungai Kuning. Mungkinkah itu adalah rencanamu untuk menguasai semuanya? Seperti yang diharapkan dari tuanku, aku tidak menyangka kalau kau sudah berniat ingin menaklukkan wilayah dan kedua rute air secara bersama-sama. Namun tiba-tiba saja Jaekyeon langsung terdiam ketika melihat Deso mengacungkan tangannya tepat di depan matanya. Deso berkata, "Aku minta kepadamu untuk bersabar, jadi tunggulah 1 tahun lagi." Dengan penuh bersemangat Jaekyeon berkata, "Apakah setelah 1 tahun itu kita akan memulai rencana kita untuk menguasai dunia ini?" Di dalam hatinya Deso berkata, "Lakukanlah semaumu, nantinya kau akan sadar bahwa aku adalah seseorang yang tidak sesuai dengan ekspektasimu." Beberapa bulan kemudian, terlihat Deso yang berlatih sambil mengayunkan pedang kayunya. Dari sisi yang lain, Deso hanya mendengarkan semua orang yang ada di sana menertawakannya karena Deso hanya mampu berlatih dengan teknik 3 dasar berpedang. Sangat menyedihkan, pantas saja semua orang memanggilnya si bodoh 3 dasar. Itu disebabkan karena dia hanya mampu menguasai teknik itu. Bukannya merasa kesal, akan tetapi Deso hanya tertawa. Ia berkata, "Ini sangat bagus sekali. Aku telah maju 1 langkah untuk menjadi seorang sampah. Akan tetapi entah kenapa aku merasa ada yang aneh dengan tubuhku. Ki yang aku kumpulkan dengan menggunakan teknik 3 dasar berpedang seharian penuh, tiba-tiba saja dia telah menyebar ke seluruh tubuhku meskipun ki-nya hanya sedikit." Di sisi yang lain, terlihat Jaekyeon yang berlari menghampiri Deso dengan penuh bersemangat. Lalu Jaekyeon berkata, "Wahai tuanku, apakah latihanmu hari ini berjalan dengan lancar? Jika kau sudah selesai, mari kita kembali karena para wanita itu telah menyiapkan makanan sampingan yang sangat Anda sukai." Deso pun bergumam, dia orang yang baik, dia juga orang yang positif. Bahkan dia memanggilku sebagai tuannya, meskipun semua orang memanggilku sebagai si bodoh 3 dasar yang tidak berguna.
Lalu Deso mengajak Jaekyeon untuk kembali dan menyudahi latihannya karena dia ingin makan dan beristirahat. Namun orang-orang yang menertawakan Deso langsung terdiam ketika Jaekyeon yang menatap mereka dengan tatapan yang tajam. Bahkan mereka pun tidak bisa bergerak sama sekali. Nyalinya langsung menciut setelah melihat tatapan mata yang dilontarkan oleh Jaekyeon. Kemudian setelah menatap mereka, Jaekyeon pun langsung berlari untuk mengejar Deso yang sudah pergi lebih dulu. Beberapa saat kemudian, terlihat Jaekyeon yang menawarkan sekotak pil kepada Deso dan memintanya untuk memakan salah satu dari pil itu. Deso pun bertanya-tanya kali ini pil apa yang telah diberikan oleh Jaekyeon. Akan tetapi Deso langsung tersedak ketika mendengar kalau pil yang ia makan adalah pil laser bela diri. Deso pun bertanya dari mana dia mendapatkan pil yang sangat berharga seperti itu. Jaekyeon pun berkata pil itu telah diberikan langsung oleh kepala biksu Shaolin untuk klan Namgung sebagai hadiah. Di dalam hatinya Deso berkata, aku tidak percaya kalau dia bisa memilikinya. Semoga saja bajingan sinting itu tidak mencurinya dari kuil Shaolin. Namun tiba-tiba saja Deso merasakan kalau kinya semakin menyebar ke seluruh tubuhnya dari ujung kaki sampai ke ujung kepalanya. Deso berkata, ini tidaklah penting karena aku tidak akan mempelajari seni bela diri apapun dengan benar. Jadi aku tidak peduli dengan apa yang terjadi. Akan tetapi di sisi yang lain terlihat Jaekyeon yang menatapnya dengan tatapan mata yang berbeda. Entah apa yang telah ia rencanakan kepada Deso setelah memberikan pil itu. Beberapa saat kemudian, Deso pun mengintip keluar pintu gerbangnya. Ia mencoba untuk memperhatikan kesibukan semua orang yang ada di sana. Jaekyeon berkata, sepertinya semua orang telah sibuk untuk mempersiapkan diri karena besok adalah hari evaluasi tahunan. Tetapi apakah tidak apa-apa karena tuanku luntang-lantung seperti ini? Sambil tertawa Deso berkata, tentu saja tidak akan menjadi masalah karena aku sudah membereskan semua persiapanku dengan matang. Mendengar itu, Jaekyeon berkata, tuanku memanglah hebat. Waktu untuk mengguncangkan klan terkutuk ini akhirnya telah tiba dan kita akan menguasai dunia bersama-sama. Di dalam hatinya Deso berkata, sebenarnya yang akan terguncang adalah dirimu. Aku telah mendapatkan nama panggilan baru saat berlatih hanya dengan 3 teknik dasar berpedang selama 1 tahun ini dengan sebutan si bodoh 3 dasar. Di hidupku yang dulu, julukan itu adalah panggilan sampah. Justru sekarang aku merasa bangga karena rasanya sekarang jauh lebih bagus. Kemudian dengan penuh percaya diri Jaekyeon kembali berkata, aku sudah selesai menyusun sebuah rencana untuk menyapu bersih klan Namgung. Jadi mari kita gulingkan dewa bela diri yang idiot itu. Lalu kita akan membalikkan dunia ini berada di bawah telapak kaki kita. Deso bergumam, berbicaralah sesuka hatimu. Aku sudah berniat untuk kalah dalam setiap pertandingan kali ini. Pada keesokan harinya, terlihat Deso yang berbaris bersama peserta yang lain untuk mengikuti evaluasi tahunan. Dari ekspresi semua orang yang mengikuti evaluasi ini, mereka semua sangatlah tegang. Akan tetapi, bagiku ini tidaklah menjadi masalah karena aku sudah bersiap untuk mengacaukan semuanya. Kemudian terdengar sang penguji berteriak untuk meminta para peserta agar mereka memasuki area evaluasi itu. Meskipun mereka merasa gugup, namun mereka tetap melangkah dengan penuh percaya diri dan bersiap untuk menerima hasil yang akan mereka dapatkan. Terdengar semua orang begitu bersemangat dan bersorak ketika menyaksikan kedatangan para peserta. Namun di saat Deso telah sampai di tengah-tengah tanah lapang itu, ia begitu terkejut ketika melihat ayahnya yang duduk dengan santai di singgasananya. Tidak hanya itu saja yang membuat Deso menjadi terkejut, bahkan ketiga saudaranya dan juga sang penyiasat Ilo telah hadir untuk menyaksikan evaluasi tahunan itu. Apa yang terjadi? Apakah ada yang salah? Aku yakin di hidupku yang dulu orang yang menyaksikan evaluasi tidak akan sebanyak ini.
Akan tetapi, Deso sangatlah tidak menyangka ketika melihat Jaekyeon yang mengibarkan sebuah bendera bergambarkan wajahnya dan juga sebuah spanduk yang bertulisan tidak ada kata kalah bagi Namgung Deso. Sambil berteriak, Jaekyeon berkata, untuk revolusi klan Namgung, cahaya klan Namgung, Tuan Deso, seniman bela diri terkuat adalah harapan masa depan klan ini. Terlihat Deso sangatlah malu karena ulah Jaekyeon semua orang telah menatapnya dengan tatapan yang aneh. Kemudian sang penguji berkata, evaluasi tahunan akan menilai para peserta semata-mata pada kemampuan mereka saja dan tidak akan melibatkan pengaruh luar lain dalam bentuk apapun. Jika kemampuan kalian tidak ada yang memadai, maka kalian tidak akan ada yang lolos pada evaluasi ini. Sederhananya, jika kemampuan kalian semua memadai, maka kalian semua yang ada di sini akan lolos. Totalnya ada dua metode evaluasi. Yang pertama adalah nominasi adu tanding. Kalian boleh menunjuk seseorang secara langsung ke tengah sini untuk melakukan pertandingan. Jika kalian menonjol dan menarik perhatian, maka kalian akan bebas memilih untuk masuk ke dalam kelompok seni bela diri yang kalian inginkan. Namun kalian hanya akan diberi satu kali kesempatan dalam bertanding itu. Jadi apabila kalian gagal, maka kalian harus mempersiapkan diri lagi untuk mengikuti evaluasi di tahun depan. Dan adapun metode yang kedua, satu peserta akan naik ke atas arena dan melakukan pertandingan sebanyak 5 kali. Namun penilaian akan diberikan bukan dilihat dari hasilnya, akan tetapi penilaian akan diberikan saat kelima adu tanding selesai dilaksanakan. Dengan ini, kalian akan memiliki kesempatan yang lebih banyak untuk menunjukkan kemampuan kalian daripada nominasi adu tanding. Tetapi ada kemungkinan kalian akan dimasukkan ke dalam pasukan yang tidak kalian inginkan. Jadi berhati-hatilah. Lalu penguji itu kembali berkata, karena semua penjelasan telah disampaikan, maka evaluasi tahunan ini akan kita mulai sekarang juga. Oke semua, cukup sampai di sini dulu pembahasan alur cerita kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.